Yang pertama, ahamiyatu ma'rifatillah, urgensi mengenal Allah Ta'ala. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Pertama, karena al-maudu, pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-mudu, atau pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Robul Alamin. Rob arti aslinya yang empunya atau pemilik, di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Mengingat kedudukan Allah Ta'ala yang demikian agung itulah, maka penting bagi manusia untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajarinya. Terlebih lagi, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Seorang hamba tidak akan merealisasikan tujuan tersebut jika dia tidak mengenalnya. Kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuwatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama, dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. Quran Surat Al-An'am juz 6 ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus membacakannya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua, dalil akli, akal atau logika. Dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab, akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Yang ketiga, dalil fitri atau fitrah atau naruli atau sunnatullah. Quran Surat Al-A'raf ayat 172, ayat ini mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Ketiga, karena ma'rifatullah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan athimar, buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wa taqwa, meningkatkan yang iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia fid dunia atau di dunia. Yang pertama, at-tumaninah atau ketenangan. Yang kedua, al-amnu atau rasa aman. Yang ketiga, al-huriyah, kemerdekaan. Yang keempat, al-bakarat atau keberkahan. Yang kelima, al-khalifah atau kekuasaan. Keenam, tamkidudin, teguhnya agama di muka bumi. Yang ketujuh, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Sementara karunia fil akhirah atau di akhirat yang akan didapatkannya adalah yang pertama, dukhulul jannah, dimasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, mardatillah, keridhaan Allah Ta'ala. Jadi, ma'rifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh asy'adah, kebahagiaan yang hakiki. Aitorik ila ma'rifatullah. Yang pertama, jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan kewujudan zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Bahkan, selagi kita boleh nampak dengan mata kepala kita, maka itu bukanlah Tuhan.
Allah juga menganjurkan kepada manusia menerusi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berpikir pada makhluk-makhluk Allah, tetapi jangan sekali Anda berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Yang kedua, ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada makrifatullah. Dalil Allah mengajak kita berpikir tentang kejadian makhluk-makhluknya termasuk buah-buahan, bukit, bahkan diri manusia itu sendiri, sehingga akhirnya manusia dapat menyimpulkan satu keyakinan bahwa penciptanya adalah Allah. 3. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling kita yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan pengaturannya yang unik, maka yang menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Dalil, Allah menjelaskan bahwa Dia akan tunjukkan ayat-ayat kauniyahnya di ufuk dan juga pada diri manusia sendiri, sehingga menjadi terang dan jelas akan kekuasaan Allah. Pada kejadian langit dan bumi serta pertukaran siang dan malam juga adalah ayat kauniyah kepada kekuasaan Allah bagi siapa saja yang berakal. Yang keempat, metode Islam dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau salah. Walau bagaimanapun dengan akal semata-mata tanpa panduan dari pencipta akal, pencapai pemikiran cukup terbatas, apalagi jika dicampurkan dengan anasir hawa nafsu dan zan. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjadi salah satu kesalahan apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Dalil, tiadalah seorang itu beriman melainkan dengan izin Allah. Dia menjadikan siksaan atas orang-orang yang tidak berpikir. Katakanlah, perhatikanlah apa-apa yang di langit dan di bumi, tetapi tidak bermanfaat keterangan dan peringatan bagi kaum yang tidak beriman. Ancaman Allah dengan siksaan bagi mereka yang berakal tapi tidak berpikir, penyesalan yang pasti bagi mereka yang tidak berpikir. Yang keenam, tasdik, membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Boleh jadi ia berbetulan dengan firman Allah. Tiadalah hatinya mendustakan atau mengingkari apa-apa yang dilihatnya. Hati mulia membenarkan dan akur kepada kebijaksanaan Tuhan. Orang-orang yang mengingati Allah setiap ketika akan terungkap pada lisannya ucapan Maha Suci Engkau ya Allah. Yang demikian itu menjadi peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau mendengarkan sedang hatinya hadir. Yang ketujuh, menghasilkan iman. Pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, metode selain Islam. Pemikiran berkenaan teologi dan ketuhanan banyak juga dibawa oleh pemikiran-pemikiran dari serata dunia tetapi tidak berlandaskan kepada metode yang benar. Kebanyakan berlandaskan dugaan-dugaan, sangka-sangkaan, dan hawa nafsu. Pastinya metode caca merebaka ini tidak akan sampai kepada netizen yang benar karena bayang-bayang khayalan tetap menghantui pemikiran mereka. Ada Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan air yang berasingan dengan rupa-rupa yang berbeda seperti yang digambarkan oleh Hindu, Buddha, dan seumpamanya. 9. Dugaan dan hawa nafsu. Dua unsur utama dalam metode mengenal Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin yang sebenarnya adalah sangka-sangkaan dan juga hawa nafsu. Campur tangan dua unsur ini sangat tidak mungkin untuk mencapai natijah yang tepat dan sahih. Kaum Nabi Musa mengambil anak lembu sebagai Tuhan dan cabar untuk tidak beriman dengan Musa kecuali setelah melihat Allah secara terang, lalu mereka disambar oleh halilintar. Kebanyakan mereka tidak mengikut kecuali dugaan-dugaan semata-mata
Sesungguhnya, dugaan itu tidak cukup untuk mendapat kebenaran sedikit pun. Telah tamatlah kalimat Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilan. Yang ke-10, ragu-ragu. Apabila jalan yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapat juga sangat tidak meyakinkan. Mungkin ada hasil yang didapati tetapi bukan hasil yang sebenarnya. Bagaimanakah kita ingin mengenal Allah, tetapi kaidah pengenalan yang kita gunakan tidak menurut neraca dan panduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kadangkala, Sayyidina Umar tersenyum sendirian mengenangkan kebodohan dan menyembah patung yang dibuatnya sendiri dari gandum sewaktu jahiliyah. Apabila terasa lapar, dimakanlah pujaan itu. Orang-orang kafir senantiasa dalam keraguan. Apakah ada dalam hati mereka penyakit, atau mereka masih ragu-ragu atau takut? Yang 11, berakibat kufur. Semua metode pengenalan yang tidak berasaskan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu menerusi akal dan nakal, akan memenuhi jalan serabut, yaitu kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ketiga, al-mawani min ma'rifatullah, penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar terhadap dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, pertama, al-fishku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoinya. Orang-orang yang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang jahat. Namun ia tidak melaksanakan yang benar dan yang baik itu, melainkan ia melaksanakan yang batil dan yang jahat. Sifat dan perilaku seperti itulah yang akan menghalanginya dari mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah menerangkan hukum-hukumnya bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran wahyu, yaitu bahwa ia akan menutup hati mereka. Yang ketiga, az-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim atau aniaya seperti yang inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Yang keempat, al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap sombong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala. Mereka memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah-fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Namun, usaha kaum munafik itu selalu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah, sedih, dan dengki sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran semakin lenyap dari mereka. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Kelima, kasratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Maradu asyubhah. Yang pertama, al-zahlu, kezahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala.
Padahal Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan yang cukup kepada mereka untuk memikirkan ayat-ayatnya. Kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula, keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Ta'ala dan mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya hingga datang kematian yang tiba-tiba. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu, terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah dengan benar. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat lalai atau lengah. Materi terakhir yaitu al-adilatu ala wujudillah, dalil-dalil keberadaan Allah. Eksistensi Allah diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil berikut. Pertama, ad-dalilu fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-kilhah, yaitu keadaan asal ketika seorang mampu diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan sejak di alam ruh. Manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan adanya yang dirasakan oleh manusia itu sendiri yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Kedua, ad-dalilu hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indra manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Contohnya, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir yang besar yang terjadi pada masanya. Terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Berbagai macam mukjizat Nabi Isa, juga kehebatan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat diungguli hingga saat ini. Semua perkara luar biasa itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada, karena tidak mungkin manusia dapat melakukan mukjizat seperti itu tanpa adanya campur tangan yang maha kuasa Allah Ta'ala. Ketiga, ad-dalilu akli, dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang maha kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudillah diantaranya adalah adanya fenomena kholaqo, penciptaan sawa, penyempurnaan qadar, penentuan, dan hawa hadda, petunjuk. Allah Ta'ala menerangkan bahwa dialah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan segala makhluk, dan dia pula yang menentukan segala sesuatu menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Di samping itu, dia menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tiap-tiap makhluknya itu, sehingga ia dapat hidup berkembang biak dan menjaga hidupnya masing-masing. Sebagai contoh, pikirkanlah alam semesta raya ini. Bukankah penciptaannya lebih dahsyat dari penciptaan manusia? Allah Ta'ala membangun langit, meninggikannya, dan melengkapinya dengan benda-benda angkasa seperti planet dan sebagainya, kemudian menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur benda-benda angkasa, sehingga benda-benda itu tetap di angkasa, tidak berjatuhan seakan-akan menjadi perhiasan seluruh jagatnya. Penciptaan langit dan bumi adalah lebih berat dan sukar dibanding dengan menciptakan manusia. Langit dan bumi beserta segala isinya tidak terhingga luas dan besarnya. Tidak terhitung jumlah planet-planet yang ada di dalamnya.
tidak terhitung jumlah binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada padanya, gunung-gunung dan sungai-sungai yang mengalir, dan tidak terhafal oleh manusia hukum-hukum dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengannya. Perhatikanlah demikian luasnya semesta raya ini. Para ilmuwan menaksir bahwa jarak dari bumi ke ujung semesta atau galaksi terjauh waktu tempuhnya 13 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 10 triliun kilometer. Di alam semesta raya ini terdapat miliaran galaksi. Para astronom memprediksi ada sekitar 500 miliar galaksi di alam semesta ini. Bumi kita ini berada di salah satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Yang konon menurut para ilmuwan, satu galaksi ini membuat 200 sampai 400 miliar bintang. Dalam hadis Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan disebutkan bahwa selain alam semesta ada makhluk Allah Ta'ala lain yang lebih dahsyat besarnya, yaitu kursi dan arsy. Alam semesta raya yang luas dan bumi kita yang maha kecil ini ada dan keberadaannya pasti ada penciptanya. Kepada mereka yang mengigau bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya atau tanpa pencipta, keempat al-dalilu atau wahyu atau dalil Allah, dan kelima ad-dalilu takhiri, dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberikan sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Di antara para nabi dan rasul tersebut, ada yang diberi syuhub dan kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang semuanya menggambarkan tentang zat Allah Ta'ala. Seluruh dalil-dalil ini jika kita kaji dan kita dalami akan membimbing kita pada al-ma'rifatu az-zamalillah, pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah Ta'ala yang akan mengokohkan sikap tauhidullah wahdah, mengesahkan Allah semata.